Halo Sobat Sikamali, kembali lagi bersama kami di podcast Siap JKN, Sikamali Sapa Peserta JKN. Podcast yang selalu memberikan info menarik seputar program jaminan kesehatan nasional. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang PPID. PPID atau PPID, Kak? PPID, oh enggak ya, PPID. Oke, PPID. Nah, langsung saja kita tanyakan pada narasumber kita, Kak Dwi. Jadi sudah 2 kali, Kak, Oh ya, menyapa sudah 2 kali ya menyapa Sobat Sikamali. Sobat Sikamali. Semoga nggak bosan-bosan ya. Iya. Oke, Kak, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebenarnya, Kak, PPID itu apa, Kak? Oke. Kalau untuk PPID sendiri itu kan singkatan ya. Kalau PPID itu kepanjangannya dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi begitu. Jadi di mana sih untuk yang PPID itu setiap instansi untuk yang terkait dengan pelayanan publik, instansi publik itu pasti punya divisi PPID. PPID untuk mengelola informasi, mendokumentasikannya seperti itu untuk nanti disebarkan ke eksternal seperti itu, misalkan kalau ada permintaan data, supaya kenapa itu nanti kan informasi atau data-data yang ada di instansi tersebut bisa terstruktur dengan baik. Jadi BPJS sendiri ada layanan PPID-nya, Kak? Oh ya, tentu. Karena BPJS sendiri kan badan hukum publik ya, kayak gitu. Jadi kan kita punya kewajiban juga untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat ataupun peserta KN seperti itu. Kalau untuk yang di BPJS Kesehatan sendiri, itu kalau di kantor cabang untuk yang pengelola PPID-nya itu melekat pada bagian umum SDM UK kayak gitu. Jadi lebih tepatnya ke staf komunikasi dan kesekretariatan. Siapa? Saya. Gitu kan. Langsung ke Kak Dwi Ya, saja. langsung saya kayak gitu kan. Kalau Oke. misalkan nanti di Kementerian Wilayah juga ada untuk yang bagiannya PPID, sama juga melekatnya ke bagian SDM umumnya begitu. Kalau untuk yang di kantor pusat itu melekat kepada Sekretaris Badan Sesban begitu. Kak, untuk lebih jelasnya apa sih tujuan dari adanya PPID ini, Kak? Oke, kalau untuk adanya PPID sendiri, pejabat yang mengurus tentang informasi dan dokumentasi tentu kan itu tadi ya, mengelola, mentata kayak gitu untuk informasi data yang ada di instansi BPJS Kesehatan. Kenapa dikelola? Supaya untuk datanya bisa terstruktur tadi, terstruktur dengan baik, kemudian untuk data informasinya bisa disimpan juga dengan baik. Kemudian nanti apabila ada permintaan informasi, kita bisa langsung memberikannya tanpa harus mencari-cari dulu kan di mana ini datanya, data A, data B-nya di mana. Jadi kan kalau struktur kayak gitu ada permintaan informasi bisa langsung kita berikan secara langsung. Jadi kan mempersingkat waktu untuk pemberian datanya lebih efisien. Betul. Kemudian tadi kalau untuk yang pemberian informasi, tentunya kalau informasi kita kelola dengan baik seperti itu, disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada pihak eksternal, itu kan otomatis kita sudah memberikan informasi secara transparan. Ya kan, itu penting juga. Jadi kalau tidak ada kan nanti pertanyaan dari masyarakat, kenapa data itu kita nggak pernah tahu data ini, kenapa kita nggak pernah data itu, jangan-jangan ada apa ini, nggak ayat daya. Jadi untuk mengurangi dari kecurigaan kayak gitu mungkin ya, kecurigaan dari eksternal atau yang masyarakat. Jadi kita lebih transparansi tadi. Itu kurang lebihnya. Itu tadi Kak definisi sampai ke tujuan. Nah sebenarnya bagaimana cara kita kalau mau cari informasi tentang BPJS Kesehatan? Karena siapa tahu ada adik kuliah kita mahasiswa yang mau meneliti, yang lagi menyusun skripsi terus butuh data dari BPJS Kesehatan, itu bagaimana Kak alurnya? Terima kasih. Jadi kalau untuk yang PPID itu memang kan ada permintaan informasi dari eksternal, cuma kan ada sendiri yang permintaan informasi misalkan dari instansi yang memang sudah kerja sama dengan BPJS. Jadi kan mereka cukup bersurat aja ya kan, karena kan memang sudah tertuang dalam PKS-nya untuk memberikan informasi, untuk memberikan laporannya setiap bulannya. Nah ini untuk yang PPID itu sebagai wadah untuk masyarakat yang di luar instansi yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memperoleh informasi dan data. Kalau untuk yang lebih seringnya, biasanya PPID ini dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan
penelitian, betul, atau yang sedang skripsi kayak gitu kan, khususnya di bidang kesehatan atau Oh jaminan iya. kesehatan nasional BPJS kesehatan gitu ya kan. Ini untuk yang pada aja, jadi diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian terkait BPJS kesehatan, boleh kok kamu meneliti di BPJS kesehatan, kita terbuka seperti itu. Cuma nanti pastikan tidak semua informasi kita berikan, tergantung Oke. dari skripsinya atau proposalnya seperti apa kayak gitu. Dan kalau untuk yang prosesnya sendiri dari BPJS Kesehatan kan sudah memberikan beberapa kanal untuk Oke. memperoleh informasi. Misalkan aja kita ada web FPPID BPJS Kesehatan. Nanti tinggal cari aja, misalkan nggak lupa webnya apa, langsung ketik aja di, boleh sebut ya, Google Nanti di kayak gitu sini. lah ya. Nanti di sini Gitu, muncul guys linknya. gitu kan. Ya, ketik aja PPID BPJS Kesehatan, nanti akan muncul Iya. webnya. Webnya di e-ppid.bpjs-kesehatan.co.id begitu. Nanti bisa langsung bikin akun. Biasanya bikin akunnya cukup bikin dari email ya, Iya. email sama nomor telepon kayak gitu. Kemudian di situ nanti tinggal pilih aja permintaan informasi Iya. atau data, kemudian melengkapi itu data diri. Misalkan nanti yang harus dilengkapi harus ada data diri seperti KTP. Iya. Misalkan kalau mahasiswa boleh juga kartu mahasiswanya Kartu kayak tanda gitu. mahasiswa. Iya, KTM. betul, betul. Bukan kartu KIS-nya ya, Bukan kartu lain. mahasiswanya aja Iya, cukup. iya. Kayak gitu. Kemudian ada juga proposal penelitiannya ya kan. Jadi kan harus ada tuh, kita mau baca dulu dia Latar belakangnya. minta datanya ini, cuma minta datanya terkait ini, cocok nggak sama latar belakang Iya. di penelitiannya, Deskripsinya. betul kayak gitu. Kemudian ada juga surat pengantar dari instansi sama kampusnya. Jangan sampai mahasiswa bayangan ya, maksudnya bukan mahasiswa ngaku-ngaku mahasiswa kayak gitu ya kan. Jadi kan itu tadi amannya ada memang harus ada surat pengantar dari kampusnya terkait penelitian itu tadi. Kemudian ada juga nanti terkait fakta integritas. Ini nih yang penting nih, fakta integritas juga, karena kan untuk yang minta data seperti itu kan harus nanti mempertanggungjawabkan datanya apakah memang digunakan nanti untuk penelitian seperti itu, atau takutnya nanti kan bisa disalahgunakan. Betul. Jadi penting juga untuk yang fakta integritas kayak gitu. Jadi mengisi fakta integritas. Nah, berkas-berkas itu semua kurang lebih nanti tinggal diupload aja di webnya EPPID tadi. Nanti kalau sudah diupload, ya sudah, nanti akan masuk ke EPPID-nya BPJS Kesehatan kayak gitu. Informasi apa saja sih Kak yang bisa kita minta dari BPJS Kesehatan? Kalau untuk informasi terkait BPJS Kesehatan, mungkin lebih ke informasi terkait layanan mungkin ya kayak gitu. Layanan maksudnya pelayanan di BPJS Kesehatan itu bagaimana? Mungkin ada terkait penelitian skripsi itu kan bagaimana proses alur pelayanan BPJS Kesehatan. Kemudian ada juga kalau misalkan mau data terkait jumlah. Jumlah ini misalkan data jumlah peserta BPJS yang sudah terdaftar kayak gitu. Kalau jumlah aja nggak apa-apa ya, pasti kita kasihkan kayak gitu. Misalkan jumlah peserta BPJS Kesehatan dengan kepesertaan PBI, kepesertaan mandiri, atau kepesertaan pekerja dengan penerima upah itu berapa. Jadi bisa kita sebutkan di wilayah mana, misalkan penelitiannya di desa A kayak gitu. Kita bisa berikan jumlahnya. Tapi kalau nanti kalau permintaan datanya terkait menyebutkan juga itu permintaan data untuk lebih spesifik, misalkan berapa jumlah peserta yang terdaftar BPJS Kesehatan beserta nama-namanya nggak boleh ya gitu. Jadi kalau yang terkait informasi pribadi itu kan nggak bisa kita berikan. Jadi cukup seperti yang tadi jumlah peserta, atau tadi alur pelayanan, atau misalkan proses rekrutmen di BPJS Kesehatan, banyak lagi lah. Yang penting tidak menyangkut oleh data pribadi dari peserta BPJS Kesehatan. Betul. Misal ada mahasiswa nih Kak mau cari tentang atau meneliti tentang dengan mitranya BPJS, misalkan salah satu FKTP, dia mau tahu apa saja sih syaratnya agar bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oh gitu. Jadi kalau misalkan mau meneliti bagaimana proses kerjasama dengan BPJS Kesehatan, itu bisa kita berikan ya. Padahal kan kita
nanti kan kita bisa kasih untuk persyaratan aja berkas-berkas yang harus dilengkapi apa aja kayak gitu kan. Misalkan rumah sakit atau klinik itu harus sudah mempunyai fasilitas ini itu bisa kita kasihkan. Cuman kalau misalkan tadi hubungannya dengan mitra BPJS Kesehatan yang sudah bekerja sama, misalkan boleh nggak kita, saya mau meneliti hubungan BPJS dengan rumah sakit A kayak gitu, boleh nggak saya minta untuk PKS-nya kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ya kan. Karena untuk yang PKS perjanjian kerjasama itu memang yang dikecualikan, nggak bisa kita kasih ke sembarang orang karena itu tadi untuk yang PKS kan mengikat hukum, ada tanda tangan dari kedua belah pihak di atas materai, jadi yang bisa diketahui hanya pihak-pihak yang bertanda tangan di dalam PKS itu. Jadi misalnya nggak bisa orang lain untuk melihat atau misalkan minta data tersebut kayak gitu. Kalau misalkan Kak minta data apa itu riwayat pelayanan kesehatan. Oh ya, itu juga nggak bisa ya kayak gitu. Itu termasuk data pribadi ya kayak gitu. Jadi memang di BPJS Kesehatan sendiri ada aturan terkait data-data yang dikecualikan yang nggak bisa disampaikan kepada pihak eksternal untuk yang permintaan informasi. Tadi yang saya sebutkan sebelumnya terkait data informasi diri kayak gitu. Contohnya informasi diri tadi apa? Termasuk diagnosis tadi penyakit kayak gitu itu nggak bisa kita berikan hasil screening kesehatan. Betul, hasil screening kesehatan pun nggak bisa kita berikan karena itu kan sudah melekat ke haknya individu. Iya, nggak bisa kita serahkan untuk yang data diri ke orang lain begitu. Yang bisa kita serahkan mungkin jumlahnya berapa sih jumlah peserta yang sudah melakukan screening misalkan di Kabupaten Tanah Toraja gitu boleh. Tapi kalau untuk yang data bagaimana hasil screeningnya Uci misalkan itu nggak bisa ya, nanti Uci bisa nuntut saya dong ya. Itu bisa nuntut saya ini itu penyebaran iya data pribadi. Karena kan pemerintah sendiri kan sudah ada aturan sendiri kan untuk pelindungan data pribadi, jadi nggak bisa, betul. Oke, nah kalau berarti kalau Muki meneliti tentang berapa iuran dari pemerintah atau dari peserta BPJS-nya itu nggak bisa Kalau untuk yang iuran ya, kalau untuk yang iuran mungkin kita bisa kasihkannya adalah berapa jumlah peserta yang sudah membayar iuran di BPJS Kesehatan atau berapa jumlah peserta yang menunggak BPJS Kesehatan kepesertaan mandiri. Jadi jumlahnya aja kayak gitu. Kalau untuk yang iuran, misalkan bagaimana pembayaran Pemda, nominalnya berapa itu nggak bisa ya, karena kan itu tadi ada kerjasama sendiri dengan yang Pemda, jadi kan rahasia kalau kayak gitu. Kecuali kalau betul, jadi kalau untuk yang pembayaran seperti itu nggak bisa. Termasuk di informasi yang dikecualikan. Betul sekali. Nah Kak, kalau misalkan kita sudah input isi form-form yang surat pernyataan, surat pengantar dari kampus, proposal sudah kita upload di webnya. Nah itu kira-kira prosesnya bisa sampai berapa lama Kak? Nanti ada feedback dari. Oke, siap. Jadi tergantung dari berkas yang sudah dilampirkan itu lengkap atau tidak ya. Kalau misalkan nanti tidak lengkap, otomatis nggak bisa kita tindak lanjuti. Jadi yang betul-betul harus dicek dulu untuk yang permintaan data itu harus melengkapi dulu berkas sesuai dengan isiannya di web tersebut kayak gitu. Kalau misalkan data dicek ternyata sudah lengkap, itu proses untuk pemberian data yang atas permintaan tersebut itu maksimal 10 hari. 10 hari. 10 hari itu 10 hari kerja itu sudah harus diberikan kepada peserta para minta informasi itu tadi. Tapi rata-rata biasanya kalau di BPJS Kesehatan itu 2 hari 3 hari sudah selesai ya kayak cepat gitu. Betul. Betul. Yang penting semua syaratnya itu sudah lengkap. Betul. Jadi gunanya adanya seorang PPID karena untuk menyusunnya kan informasi data dokumentasinya supaya terstruktur. Jadi kan kalau ada permintaan data kan lebih cepat kita kasihkannya gitu. Nah Kak, kalau misalkannya bagaimana kalau misalkan orang itu sudah dapat datanya, tapi ternyata orang itu hanya malah menyalahgunakan atau menyebarluaskan informasi yang sudah kita berikan itu bagaimana? Kalau itu resiko ditanggung penumpang ya. Maksudnya di sini kan di awal tadi kan ada salah satu yang harus dilampirkan adalah fakta integritas, betul kan? Jadi fakta integritas sendiri kan nanti di situ sudah tercantum apa saja yang diperoleh dari peserta maupun
peminta informasinya Iya. maupun sanksi-sanksi apabila melanggar Iya, begitu. iya. Dan fakta integritas kan juga ditandatangani bermaterai oleh Nah, peminta informasi. iya Jadi betul kalau betul. untuk yang bermateri kan otomatis sudah mengikat secara Hukum. hukum. Jadi hati-hati kayak Oh, gitu. iya. Jangan lupa juga sudah melampirkan tadi KTP-nya. Jadi bisa kita tahu nih siapa yang menyebarkan informasi yang Oh nggak iya benar ya. atau menyalahgunakan datanya itu tadi. Jadi harap berhati-hati aja karena kalau misalkan sudah ada penentangan integritas, fakta integritas itu kan sama seperti sudah siap untuk bertanggung jawab atas informasi dan data yang diberikan kayak gitu. Ya. Sebenarnya PPI-nya. Ya, Kak, sebenarnya ternyata adanya PPID ini membantu kita sebenarnya jadi untuk masyarakat luar sana atau mahasiswa yang ingin meneliti tentang data-data dari atau BPJS Kesehatan. Jadi untuk sobat Sikamalia yang ada di luar sana yang mungkin sementara penelitian yang ingin meneliti di BPJS Kesehatan, jangan ragu, jangan khawatir, jangan pernah berpikir bilang nanti takutnya dipersulit atau bagaimana, masih bingung bagaimana alurnya. Jadi adanya PPID ini sebagai jawaban untuk teman-teman di luar sana yang ingin meneliti tentang mencari informasi tentang BPJS Kesehatan. Jadi mungkin Kak Dwi ada yang ingin sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang ingin mungkin meneliti. Oh iya, oke. Seperti yang sudah disampaikan oleh Uci ya, jadi kalau untuk yang teman-teman Sobat Sukamali, terutama kaum apa sih milenial bukan ya Gen Z Gen ya Z. sekarang ya Gen Z ya Gen Z yang sekarang lagi melakukan Iya, iya. penelitian kayak gitu nggak usah takut jadi BPJS Kesehatan itu bukan instansi yang tertutup sekali Iya, begitu enggak jadi kita tetap bisa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat nah itu juga membantu untuk teman-teman yang sedang melakukan penelitian skripsinya apabila bingung ini mau meneliti di mana mau meneliti BPJS tapi takut kayaknya nggak bisa deh kayak gitu kan nggak jadi kalau selama dari teman-teman sudah melengkapi berkas yang tadi sudah disebutkan sudah lengkap untuk syarat-syarat untuk penelitian dan permintaan informasi di BPJS Kesehatan nggak usah ragu silakan nanti bisa langsung isi aja di EPPID BPJS Kesehatan di website resminya. betul di website resminya atau misalkan kalau rumahnya dekat dengan kantor BPJS Kesehatan di cabang begitu bisa langsung ke sini nggak apa-apa yang penting syaratnya lengkap ya kayak gitu ya kan daripada nanti bolak-balik gitu yang penting itu jadi boleh nanti meneliti di BPJS Kesehatan selama nanti sudah tahu data-data yang diminta itu bukan data yang dikecualikan tadi ya kan itu boleh langsung nanti isi aja surat pengantar fakta integritas seperti itu proposal skripsinya isi di BPPD BPJS Kesehatan nanti BPJS Kesehatan siap membantu untuk penelitiannya dari teman-teman Sikamali gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang ada di dekat Makale, tinggal di Makale, boleh mau meneliti di BPJS Ya, Kesehatan, boleh, bisa langsung datang ke kantor BPJS dan bertemu langsung dengan Kak Dwi. Ya, boleh. Nah, oke Kak. Mungkin itu saja pembahasan dari kami. Jadi sebenarnya instansi kita ini kan sebenarnya terbuka dia tentang Betul, informasi. terbuka. Nah, cuman sebagai catatannya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, semua informasi bisa disebarluaskan. Betul. Ya. Jadi tetap harus ada syarat dan ketentuannya tadi yang harus dilengkapi. Nah, begitu saja Sobat Sikamali. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami sampai akhir dan saksikan video kami yang lain, podcast episode yang lain di channel YouTube Sikamali Solata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.